Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizabeth Sinta Noviantari SPD, nomor induk mahasiswa 92234129778. Mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Program Studi Tata Busana LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 3 Tangerang. Kelas 11 Busana 3, mata pelajaran pembuatan hiasan busana, materi tusuk dasar hiasan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Apakah ada? Siapa? Saskia. Saskia. Saya kasih tanda dulu. Saskia tidak masuk. Karena apa? Sakit. Sakit apa? Flu ya? Oke. Kalian jaga kesehatan ya, supaya tidak sakit. Ya. Baik. Materi sebelumnya, kalian pernah belajar tentang apa? Menjahit. Menjahit apa? Baju? Baju praktek. Blus ya? Oke. Saat kalian membuat finishing busana yang kalian buat, apa yang kalian kerjakan? Kelim bawah baju, Bu. Kelim bawah baju, ya. Jadi, di bawah baju, di bawah blus, itu ada kelim. Kalian gunakan apa? Gunakan tusuk hias. Tusuk flanel, ya. Tusuk flanel. Kamu sudah tahu tusuk flanel, ya? Baik. Di pembelajaran hari ini nanti kita juga akan belajar tentang tusuk. Tidak hanya tusuk flanel, ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita yel-yel terlebih dahulu ya, supaya kita semangat, ya. Yel-yelnya seperti ini, ya, kan nanti kalian ikuti. SMK bisa, tata busana bisa, ya, bisa? Oke, ikutin. SMK bisa. SMK bisa. Tata busana bisa. Oke, ulangi sekali lagi. SMK bisa. Tata busana bisa. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik. Hari ini saya akan membagi kelompok. Silahkan kalian scan barcode tersebut, lalu kalian bisa melihat teman-teman kelompok kalian. Ya, boleh tidak harus semua, boleh 2 anak atau 3 anak perwakilan, lalu sudah menemukan kelompoknya, bisa mengajak teman-temannya. Nanti kalian duduk secara berkelompok, ya. Silahkan.
Baik, sudah menemukan kelompoknya, silakan duduk secara berkelompok. Ya. Boleh kalau mau geser mejanya boleh. Silakan duduk berkelompok. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. 1 tidak hadir ya. Sudah duduk secara berkelompok ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tusuk dasar hiasan. Ya. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian tusuk dasar hiasan. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis tusuk dasar hiasan setelah berdiskusi. Lalu, peserta didik dapat menganalisis fungsi tusuk dasar hiasan setelah berdiskusi. Lalu, peserta didik dapat memilih alat dan bahan pembuatan tusuk dasar hiasan. Peserta didik dapat menganalisis cara pembuatan tusuk dasar hias setelah mengamati video pembelajaran. Yang terakhir, peserta didik dapat menyeleksi tusuk dasar hiasan sulaman setelah membaca bahan ajar dan mengamati video pembelajaran. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, lanjut. Silahkan kalian mengamati video ini ya. Lalu nanti kalian diskusikan secara kelompok pertanyaan ini, 3 pertanyaan ini ya. Sudah siap? Sudah ya. Ya. Baik. Tadi kalian sudah melihat video. Ya. Kira-kira karya hiasan di video itu apa? Sasiko, Bu. Sasiko, ya betul sekali ya. Lalu menggunakan tusuk apa? Tusuk jelujur, Bu. Tusuk jelujur, betul. Berasal dari daerah mana? Sasiko. Dari Jepang, Bu. Dari Jepang, ya betul ya. Nah, seperti ini. Ini contoh sasiko. Jadi, di sana mereka memakai tusuk jelujur untuk hiasan busana, lalu ada tas, macam-macam ya. Produk busana di sana menggunakan sasiko. Jadi, ini penerapan tusuk jelujur, tapi kecil-kecil ya. Tusuk jelujur yang kecil-kecil dan rapi. Ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tusuk dasar. Tusuk dasar itu apa? Ya, ini ya. Hasil jahitan yang dikerjakan dengan alat bantu berupa jarum, jahit tangan, dan benang. Jadi ada jarum dan benang. Nah, itu wajib ada ya. Lalu tusuk hias. Tadi ada tusuk dasar, sekarang tusuk hias. Tusuk hias, jahitan tangan yang indah untuk menyelesaikan motif hias dengan cara menusukkan jarum tangan menggunakan benang sulam. Sehingga motif hiasan busana akan lebih indah ya. Kalau tusuk hias ini fungsinya memperindah busana ya. Jadi pakainya benang sulam. Nah, lanjut. Di sini ada alat.
Tentunya kalau kalian akan membuat suatu tusuk dasar hiasan, harus mempunyai alat. Alatnya apa saja? Yang pertama, ada gunting kain. Yang kedua, gunting benang. Gunting benang ini ya. Lalu pemidangan. Pemidangan nomor 3. Jarum sulam, jarum pentul, pendedel, karbon, pensil, ada meteran, dan mata nenek. Mata nenek ini kalau kalian kesulitan memasukkan benang, boleh pakai ini ya. Ini ada alat-alatnya. Kemudian lanjut ada bahan. Nah, bahan yang bisa digunakan untuk membuat sulaman atau membuat tusuk dasar hias, itu yang pertama ada kain dengan tenunan rapat. Tenunan rapat, seperti apa itu ya? Nah, yang di sini ada kain linen. Ini tenunannya rapat ya. Lalu ada kain sifon. Kemudian yang kedua ada kain dengan tenunan dapat dibagi. Nah, ini ada beberapa jenis kain. Misalnya kain strimin. Pernah melihat? Pernah ya? Kain strimin ini seratnya agak jarang-jarang. Jadi seperti ada lubang-lubang. Ini kain strimin polos. Lalu ada kain bagi yang bercorak. Misalnya polkadot atau kotak-kotak. Ini bisa digunakan untuk membuat sulaman atau tusuk hias, ya. Tuh. Kemudian ada lagi benang. Yang kedua benang. Benang itu ada benang sulam, ya, seperti ini sama. Benang maulin, namanya benang maulin. Ada yang warnanya polos satu warna, ada yang gradasi, ya. Pernah melihat? Pernah ya. Jadi nanti kalau kalian membeli tidak bingung ya. Ya, ada yang gradasi. Lalu kedua ada benang mutiara. Seperti ini benang mutiara. Ini juga bisa dipakai untuk membuat tusuk hiasan. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat 8 jenis tusuk dasar hias itu apa saja. Yang pertama ada tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk pipih, tusuk tangkai, tusuk veston, tusuk flanel, tusuk silang, dan tusuk rantai. Ini yang pertama tusuk jelujur. Fungsinya digunakan untuk menyatukan 2 lembar kain. Lalu digunakan sebagai tusuk hias seperti yang video tadi. Itu tusuk sederhana tapi bisa membuat hiasan busana ya. Lalu ini ada langkah membuatnya di sini ya. Dan di sini hasilnya seperti ini. Kalau kalian buat kecil-kecil seperti ini semakin indah ya. Yang kedua ada tusuk tikam jejak. Fungsinya tusuk tikam jejak itu mengganti jahitan mesin. Misalnya di rumah mesin jahit mati listrik misalnya. Nggak apa-apa diganti pakai tangan. Pakai tusuk tikam jejak ya. Itu tidak masalah karena kuat. Lalu bisa juga digunakan sebagai tusuk hias. Nah, ini langkahnya. Mulainya ada nomor 1, nomor 2 seperti ini ya. Ini hasilnya. Hasilnya seperti hasil jahitan mesin. Kristik ya, seperti ini. Hiasan kristik ini bisa dipakai untuk pajangan. Pajangan di dinding, diberi figura itu akan cantik ya. Itu lanjut yang terakhir ada tusuk rantai. Nah, seperti ini langkahnya. Ini hasilnya ya, hasilnya seperti rantai. Tusuk ini mempunyai arah horizontal atau vertikal. Masing-masing tusuk saling tumpang tindih sehingga membentuk rantai menyambung. Jadi seperti rantai. Lalu tusuk ini merupakan garis teratur dan rata. Pengerjaannya agak longgar jika dikerjakan sebagai garis lengkung. Tusuk rantai ini jadi jaraknya harus sama ya, supaya
ini teratur, dan rata. Nah, setelah kalian memahami tusuk-tusuk dasar ini, apakah ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Ya. Baik, kalau sudah jelas, nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok ya. Di sini ada 3 barcode. Ya, ada LKPD, ada bahan ajar, ada video langkah. Tugas kalian apa? Yang pertama, kalian nanti scan barcode LKPD. Kalian scan barcode LKPD lalu melihat di situ ada tugas apa saja, ya. Kalian bisa mengerjakan sesuai perintah di LKPD. Lalu dalam menjawab soal-soal di LKPD, kalian bisa melihat bahan ajar. Kalian bisa melihatnya di sini, ya. Lalu yang ketiga nanti setiap kelompok akan membuat tusuk dasar hias masing, ya. Nanti di akhir kalian akan presentasi satu persatu secara berkelompok, ya. Apakah mengerti? Mengerti ya. Kalau sudah mengerti, silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok. Ibu bagikan kain dan benang, bisa kalian gunakan. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk scan barcode. Ya, silahkan. Udah ada yang scan? Udah. Ya. Silahkan kalian kerjakan ya.
Baik, apakah sudah selesai? Sudah ya, kalau sudah kita akan presentasi. Nanti kalian bergantian maju ke depan. Sebelum presentasi, nanti yel-yel dulu ya, supaya tetap semangat ya. Ibu beri kesempatan kepada kelompok 3. Sudah siap ya? Silahkan maju. SMK bisa, tata busana bisa. Ya, silahkan dari kelompok 3 mau presentasi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi di kelompok 3 kami akan mempresentasikan tentang apa yang tadi kita LKPD yang telah kita kerjain, dan begitu juga tusuk hias yang telah kami buat. Di sini saya akan membahas tentang LKPD soal menjodohkan. Untuk tusuk jelujur, dia berfungsi untuk menyatukan dua helai kain. Tusuk tikam jejak untuk sebagai pengganti jahitan mesin. Tusuk flanel untuk menyelesaikan kelim. Pipi untuk membuat kelopak bunga. Dan veston untuk tiras kain menjadi rapi. Yang kedua, soal pilihan ganda. Soal pertama, dalam mempelajari berbagai tusuk dasar untuk memulai menjahit, ada dua kelompok tusuk yang dapat kita ketahui, yaitu tusuk dasar dan tusuk hias. Pengertian dari tusuk dasar adalah C. Hasil jahitan yang dikerjakan dengan alat bantu berupa jarum jahit, tangan, dan benang. 2. Tusuk ini merupakan jahitan untuk menyatukan dua permukaan kain menjadi satu. Tusuk ini mempunyai arah horizontal, ukuran, dan jarak turun naik tusuk diatur sama panjang. Jenis tusuk yang dimaksud adalah A. Tusuk jelujur. 3. Blus yang akan dipakai Ana tiba-tiba robek pada bagian lubang lengannya. Namun Ana tidak ada mesin jahit untuk membentulkan blusnya. Sebaiknya Ana menjahit bagian yang robek dengan jarum tangan dan benang. Tusuk yang dapat digunakan untuk memperbaiki blus Ana adalah D. Tusuk tikam jejak. 4. Pembuatan dompet dari kain flanel biasanya menggunakan tusuk titik-titik supaya tepi kain terlihat rapi dan indah. A. Veston. Berikut ini yang merupakan alat yang digunakan untuk membuat tusuk dasar hiasan adalah B. Gunting kain, gunting benang, jarum sulam, karbon, pendedel, dan pembidang. Berikut ini yang merupakan bahan yang digunakan untuk membuat tusuk dasar hiasan adalah E. Benang, sulam, dan kain. 7. Kain streaming dapat digunakan untuk membuat sulaman. D. Kruistik. 8. Tusuk yang digunakan sebagai pengganti jahitan mesin adalah tusuk A. Tikam jejak. 9. Tusuk yang dibuat saling tumpang tindih dan menyambung disebut tusuk B. Rantai. 10. Tusuk yang digunakan sebagai tusuk hias untuk membentuk ranting atau tangkai disebut tusuk D. Batang. Nah, di sini kita akan membahas tentang tusuk hias yang telah kita buat. Diperlihatkan biar kelihatan. Pertama ada tusuk batang atau tangkai. Cara membuatnya itu, terapkan teknik menjahit dengan langkah mundur 0,5 cm dengan mengaitkan 5 atau 6 benang pada bahan. Jika sudah jarum ditarik, keluar tepat di atas benang hingga menghasilkan tusuk tangkai atau tusuk batang yang pertama. Untuk membuat tusuk batang berikutnya, tusuk mundur lagi seperti sebelumnya, lakukan proses ini secara terulang sampai panjang jahitan yang diinginkan. Yang kedua merupakan tusuk flanel. Tusuk flanel kain yang sudah diobras 3-4 cm. Langkah tusukannya mundur 0,75 cm turun ke bawah. Tusuk jarum ke kanan, selanjutnya mundur lagi 0,5 cm. Tusuk lagi ke atas seperti tusukan pertama. Demikian seterusnya sampai selesai. Untuk mendapatkan hasil tusukan yang rapi, saat menusukkan jarum ke bahan kain, lakukan dengan halus dan tipis.
Nah, itu presentasi yang telah kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya. Terima kasih untuk kelompok 3, presentasinya sudah sangat bagus ya. Di sini kelompok 3 membuat tusuk batang, Dan tusuk flanel. tusuk batang dan tusuk flanel ya. Tusuk batang dan tusuk flanel. Ibu melihat tusuk flanel yang kalian kerjakan ini sudah rapi ya. Sudah sangat rapi. Lalu tusuk batang mungkin jarak bisa diperkecil lagi supaya kelihatan rapi ya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Tadi teman kalian sudah presentasi sangat bagus ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi ya menggunakan Examnet. Kalian siapkan HP kalian lalu kalian kerjakan. Silahkan kalian ketik exam.net. Yang ini ya, exam.net. Lalu nanti masukkan kode ini. Ya. Silahkan kalian mengerjakan latihan soal pada exam.net. Lalu masukkan kode di bawahnya. Ya, kalian. Baik, perhatikan semuanya. Tadi kalian sudah presentasi ya. Lalu Ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang paling baik ya, yang terbaik dari hasilnya, dari cara presentasi ya. Kelompok yang terbaik akan Ibu berikan reward ini ya. Tidak tahu isinya nanti dibuka ya. Kelompok berapa kira-kira? Kelompok 3. Silahkan ya. Selamat untuk kalian. Nanti yang lain silahkan belajar untuk presentasi ya, kekompakan kelompok, belajar lagi ya. Kemudian pembelajaran hari ini tentunya ada poin-poin penting yang bisa kalian ambil ya, yang bisa kalian pahami. Siapa ingin menjawab poin-poin penting apa dalam pelajaran hari ini? Ya, boleh? Mengetahui cara membuat berbagai macam tusuk dasar hiasan. Baik, mengetahui cara membuat berbagai macam tusuk hiasan. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh? Tusuk dasar hiasan selain untuk hiasan dapat berfungsi sebagai yang lainnya, misalnya kelim bawah pakaian, merapikan tiras, memasang kancing kait, membuat lubang kancing. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi, teman kalian sudah memberikan poin-poin penting ya dalam pembelajaran tusuk hias hari ini. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan. Dari pembelajaran tusuk dasar hias,
Hari ini kalian sudah mempelajari itu semua. Ada 8 macam tusuk yang sudah kalian pelajari. Ya. Di situ ada tusuk jelujur, tusuk pipih, tusuk tikam jejak, tusuk veston, flanel, tusuk rantai, tusuk batang. Terakhir tusuk apa? Tikam jejak. Ya, ada 8 tusuk ya. Itu poin pentingnya. Jadi kesimpulan kita hari ini, tusuk dasar hias selain digunakan sebagai sulaman, juga dapat digunakan sebagai penyelesaian busana. Itu ya. Harus kalian ingat selalu ya. Lalu hari ini kalian sudah mencoba berbagai tusuk. Kira-kira tusuk yang paling mudah itu tusuk apa? Tusuk jelujur. Tusuk jelujur apakah bisa digunakan untuk membuat hiasan busana? Bisa. Kalau tusuk jelujur yang dipakai untuk hiasan busana untuk orang Jepang, apa namanya? Apa? Sashiko, ya, betul sekali ya. Di Jepang ada sashiko. Mereka menggunakan tusuk jelujur untuk membuat hiasan. Ya, Ibu yakin dan percaya kalian mampu berkreasi menggunakan tusuk dasar hiasan. Ya, kalian yakin bisa kreatif? Yakin ya. Kalian harus menjadi orang hebat. Ya, tuh. Baik. Untuk materi kita selanjutnya, silahkan kalian membawa alat sesuai dengan presentasi yang Ibu jelaskan tadi. Minggu depan kita akan praktik masing-masing anak membuat tusuk-tusuk dasar. Ya, jadi sekarang masing-masing ya. Nanti Ibu akan menilai per siswa. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi jangan lupa membawa alat. Untuk bahan nanti akan Ibu sediakan. Begitu? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita beratap dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah pimpin doa. Anak-anak, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga ilmu yang sedikit ini, ilmu tentang tusuk dasar hias, bisa berguna untuk kalian semua. Ya, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.